Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Prak Siliwangi Channel, di mana di sini saya ingin membahas untuk saudara kita yang pernah memiliki nasab dari Khodam leluhur. Jadi apa sih perbedaannya antara sebelum diselaraskan dan sesudah diselaraskan? Jadi kita perlu ketahui keuntungannya sudah diselaraskan dan sebelum diselaraskan. Jadi kita langsung tanya kepada saudara kita yang satu ini, apa sih Pak sebelum diselaraskan yang dirasakan di tubuh Bapak ini kenapa? Kodam leluhur yang di diri saya. Ya, kan dulu itu Bapak pernah ada nasab ya ke diri Bapak. Sudah apa yang dirasakan sebelum datang ke sini, diselaraskan di sini gitu. Entah badannya bagaimana, energi kayak gimana gitu, perasaan gimana gitu, apa gimana saja sih? Waktu itu yang sebelum saya belum diselaraskan itu, kadang-kadang saya merasakan kayak meriang, tiba-tiba gitu ya. Kayak meriang, terus kadang-kadang biasa lagi, tiba-tiba ada lagi getaran dari badan saya itu kayak nggak jelas gitu. Oh, kayak nggak jelas. Iya, Perasaan dalam gitu. hati sama pikiran itu kayak deg gimana Nggak gitu. sinkron lah ya, Nggak sinkron. ya. Oh. Saya belum tahu waktu diselarasi itu apa, nggak tahu ya itu. Jadi saya rasakan itu kadang kita waktu di rumah istirahat, kadang-kadang badan gemetar sendiri kayak kesemutan, gemetaran tinggi gitu, Iya. gemetaran tinggi. Kata saya ini apa gitu, karena kan saya belum tahu gitu Belum kan, paham. belum paham diselaraskan itu apa gitu kan. Keduanya waktu kerja juga ada itu waktu kerja. Kita lagi ngelamun sedikit, kadang-kadang ada nggak enak badan gitu, nggak enak badan kayak masuk angin gitu, kayak masuk angin buka, tapi kayak Kayak gemetar gitu. Gemetar. Iya, dari hati ke pikiran itu kayak nggak jelas gitu. Terus kalau Saya kadang-kadang suka bingung gitu. kalau lewat ke tempat-tempat yang contoh kayak sunyi, terus atau enggak ada pemakaman umum, itu pasti ada perasaan berbeda lagi. Nah, itu kalau misalnya kita lagi jalan sendiri, Iya. kalau lagi jalan sendiri, walaupun pakai motor, walaupun kita jalan kaki ya, pas kita lewat, kayak ada angin di punggung kita tuh kayak gemburan angin yang cukup tinggi gitu kan. Iya. Tapi gimana gitu, saya juga bingung kalau misalnya kamu diinin ya. Nah ini sebelum ya, sebelum diselaraskan. Jadi saya jawab dulu nih ya Pak ya, boleh saya jawab ya. Silakan. Jadi sebelum diselaraskan itu pasti di dia itu merasakan yang namanya benturan energi dengan seseorang yang di tubuhnya itu ada khodamnya, entah berisi lah badannya seseorang itu. Jadi kata teman saya atau saudara saya ini, jadi dia ini kadang di tempat kerja, kadang di mana sedang melamun, terkadang badan terasa nggak enak dan gemetar, nggak jelas lah ya. Apalagi kalau ada kita urusan kepepet gitu, masalah apa yang kepepet itu kadang-kadang tiba-tiba badan tuh nggak enak, nggak jelas itu, ada kerasa itu. Iya, itu jadi waktu kita kepepet itu. Jadi khodam leluhur itu seolah ingin memberi interaksi kepada yang nasabnya itu ya, yang diberi nasabnya itu memberikan kode lah, kalau kita dalam johirnya itu diberikan kode lah bahwa ada sesuatu dekat Anda, bahwa ada pendamping ya ada mara bahaya yang dekat Anda, dan dia tuh ingin seperti mendorong untuk menolong dia gitu ya. Jadi sebelum itu mungkin dia juga karena belum paham, jadi belum bisa berkomunikasi dengan khodam leluhurnya dan dikontrol oleh dirinya. Nah beda halnya lagi nih Pak, sekarang sesudah diselaraskan itu apakah perasaan Bapak sendiri lebih tenang dan bisa mengatasinya setiap ada pergetaran itu, benturan energi itu, setelah kita kasih konsultasi selama ini, kita kasih beri masukan ini harus begini dengan doa ini gitu, semua bisa tenang loh, apa gimana? Setelah diselarasinnya, alhamdulillah. Itu perasaan-perasaan yang dulu dirasa yang nggak jelas apa itu udah hilang, udah nggak ada. Cuman bedanya emang badan kita agak sedikit tenang gitu. Keduanya agak gimana ya, agak enteng lah gitu. Dibawanya enteng. Keduanya emang tenang. Iya. Ketiganya emang ada unsur-unsur apa ya yang kayak menuntun kita ke jalan-jalan yang benar gitu. Iya. Jadi di sini kita jawab lagi. Sesudah diselaraskan, khodam nasab itu ingin menuntun seseorang ke ibadah lagi dengan tekun, dengan khusyuk lagi. Jadi begitu loh. Jadi biar kita itu lebih khusyuk beribadahnya ya, bukan untuk dibawa pamer dengan ilmunya ataupun dengan nasab-nasab itu. Nasab pun tidak suka dengan hal seperti itu. Jadi yang dirasakan Bapak ini ternyata setelah diselaraskan
dia menjadi perasaan di hatinya itu ya bisa jadi takut akan dosa ya Pak ya. Iya, iya. Ya, menjadi istilah katanya beribadah itu untuk pengen lebih tekun lagi ya. Kayak ada yang narik, ada yang nuntun gitu. Iya, ada yang nuntun. Ya, mudah-mudahan sesudah diselarasan itu Bapak juga bisa semakin fokus beribadahnya ya, semakin diterimalah ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Ya, mungkin pertanyaan saya sih gitu saja ya. Untuk saudara-saudaraku yang belum paham tentang kodam nasab leluhur, yang belum selaras di dirinya, bisa konsultasi di nomor berikut ini ya. Saya berikan di nomor berikut ini. Bahkan kalau untuk bimbingan bisa kami bimbing di Terah Siliwangi channel ini ya. Kita bisa bimbing di lokasi kita, nanti kita beritahukan lokasinya. Serta jangan lupa untuk saudara-saudaraku yang di sana untuk mendukung channel kita untuk tetap berbagi yang lebih bermanfaat lagi dan informasi-informasi yang lebih real lagi. Tak kiranya semuanya jangan lupa like ya, komen, and subscribe-nya ya. Sedikit penyampaian saya dan saudara saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.